Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Dan hari ini kita akan melanjutkan PA kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, Paulus dan Silas yang berada di Filipi. Kita akan meneruskan pada bagian yang ketiga. Kita akan baca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 16 ayat 24 sampai ayat yang ke-34. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka ke dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia merantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, dan melangkah di dalam kebenarannya. Mari kita berdoa sebelum kita meneruskan PA kita. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh kembali bersama merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang indah pada hari ini menolong kami untuk makin dekat kepadamu, hidup dalam tuntunan-Mu, dan kiranya dalam hidup kami ya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan dan banyak orang boleh menjadi percaya karena kami menyaksikan Tuhan di dalam keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kisah yang barusan kita baca ini adalah lanjutan dari apa yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, yang menceritakan bagaimana Paulus itu melepaskan seorang budak yang dikuasai roh tenung, dan akibatnya budak itu kehilangan kemampuannya untuk meramal, dan kemudian tuan dari budak itu marah dan menangkap Paulus dan Silas, membawanya ke pasar, mengadili, dan kemudian setelah mereka didera berkali-kali, Paulus dan Silas itu kemudian dimasukkan oleh pembesar-pembesar kota Filipi itu ke dalam penjara dengan pesan supaya mereka dijaga baik-baik karena mereka mungkin akan diadili. Nah, saudara-saudara, kemudian kita baca di dalam ayat 24 itu, karena perintah itu kepala penjara itu memasukkan mereka ke dalam penjara yang paling tengah. Artinya saudara-saudara, itu di tempat yang paling aman ya.
penjara itu ada berlapis-lapis, dan biasanya yang paling tengah itu yang paling terjaga, karena untuk keluar harus melewati beberapa pintu penjagaan. Bukan hanya mereka ditaruh di penjara yang paling tengah, mereka juga dibelenggu dengan cara yang paling kuat, yaitu dipasung. Nah, ini gambarnya saudara ya, dipasung. Kakinya itu bukan cuma dirantai, tetapi dijepit, dibalok begitu ya. Nah, kalau kita di Indonesia juga mengenal pasung ini saudara-saudara ya, tetapi itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang gila begitu ya. Biasanya dipasung, karena orang dipasung itu betul-betul tidak bisa bergerak saudara-saudara ya. Sangat menyakitkan. Nah, ini yang dialami oleh Paulus dan Silas. Di ayat 25 dikatakan pada kira-kira tengah malam, ya, pada kira-kira tengah malam Paulus dan Silas itu berdoa, menyanyikan pujian. Nah, kenapa kok pada kira-kira tengah malam saudara-saudara ya? Kita tidak tahu, tetapi ada penafsir yang mengatakan mungkin setelah berkali-kali didera, bisa jadi Paulus dan Silas itu sudah lelah dan lemah, barangkali ada pingsan. Karena Paulus juga pernah bercerita ya dalam bagian yang lain di kitab suci, bagaimana dia itu didera itu ya. Dan barangkali dia mengingat peristiwa di Filipi ini. Tengah malam biasanya itu saat yang paling dingin. Luka-luka itu paling sakit. Nah, kita tidak tahu apakah karena tengah malam itu luka-luka sakit, otot-otot itu sakit, mereka terbangun ya. Sehingga pada tengah malam itulah kemudian di dalam penjara itu terdengar sebuah doa dan kemudian puji-pujian kepada Tuhan. Nah, ini menarik saudara-saudara, karena Paulus dan Silas itu di penjara di tengah-tengah penjara di Filipi, maka dikatakan nyanyian dan doa mereka itu didengarkan oleh orang-orang penjara yang lain. Ya, dikatakan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Pujian itu, doa itu membuat orang-orang yang di dalam penjara itu mengalami suasana yang berbeda. Dan di ayat berikutnya Lukas mencatat terjadilah gempa yang hebat sampai pintu-pintu penjara itu terbuka dan belenggu-belenggu mereka terlepas. Nah, kita tidak tahu bagaimana gempa ini terjadi, tapi yang jelas ini gempa yang hebat, yang besar ya. Karena gempa itu sampai bisa membuka pintu penjara. Kemungkinannya adalah pintu-pintu itu terlepas rantainya karena digerakkan dengan sangat kuat, atau engsel-engselnya yang menancap di dinding itu jadi copot. Begitu ya, karena gerakan yang hebat dari gempa itu yang membuat mereka terlepas. Termasuk rantai-rantai yang terlepas. Nah, ini bisa jadi rantai yang menempel di dinding itu copot, atau bisa juga kunci-kuncinya itu terlepas. Nah, nampaknya pasungan Paulus dan Silas juga terlepas. Sehingga terjadilah kehebohan di dalam penjara itu. Nah, saudara-saudara, gambaran tentang pintu-pintu penjara dan belenggu-belenggu yang terlepas ini bisa jadi juga bukan karena kerasnya gempa itu sendiri, tapi nampaknya juga ada unsur supranatural. Ya, kenapa kok saya berpikir begitu? Sebab menarik, ketika pintu-pintu terbuka dan rantai-rantai itu terlepas, tidak ada seorang pun dari orang-orang dalam penjara itu melarikan diri. Nah, apa yang terjadi? Nampaknya saudara-saudara, orang-orang dalam penjara itu menyadari sesuatu, yaitu apa? Gempa itu nampaknya mulai terjadi ketika mereka mendengar ada doa yang dipanjatkan, lalu ada puji-pujian di tengah malam dari tengah-tengah penjara itu. Kita tidak tahu bagaimana
Paulus dan Silas memuji. Tetapi nampaknya ketika pujian itu dinaikkan, lalu gempa itu muncul. Dan tidak tahu, barangkali ketika pujian itu semakin kuat, gempa itu semakin hebat. Dan saya membayangkan ini, saudara, sekali ini bayangan saya ya. Mungkin pada bagian-bagian refren, bagian-bagian ketika pujian itu memuji muliakan Tuhan, lalu tiba-tiba terjadilah gempa yang terhebat itu, yang tiba-tiba melepaskan rantai-rantai para tahanan itu dan membuka pintu-pintu penjara mereka. Ya, dan para tahanan itu seperti menyadari ini terjadi karena nyanyian itu, ya, terjadi dengan seiring nyanyian Paulus dan Silas yang memuji Tuhan di tengah malam itu. Saudara-saudara, ada dua reaksi. Yang pertama dari kepala penjara itu. Karena gempa itu, kepala penjara itu kemudian terbangun dari tidurnya. Nampaknya dia tertidur juga di tengah malam itu. Dan ketika dia terbangun dari tidurnya, dia kemudian pergi ke penjara itu, dia melihat pintu-pintu sudah terbuka. Dan dia berpikir tawanan-tawanan sudah lari, begitu ya. Sehingga dia kemudian mau menghunus pedangnya dan mau membunuh diri, ya. Tapi syukurlah dia mendengar suara Paulus dan Silas yang entah bagaimana nampaknya sudah berada di dekat dia, gitu ya, bisa melihat dia paling tidak, ya, dan berkata, "Jangan celakakan dirimu, ya. Kami semua ada di sini, ya. Kami tidak ada yang lari." Nah, saudara-saudara, kepala penjara itu kaget mendengar itu, ya, dan dikatakan dia mengambil suluh, lalu dia lari masuk mendapati Paulus dan Silas, dan rupanya dia kemudian menyuruh menutup kembali pintu-pintu itu. Dan reaksi yang kedua yang lebih menarik adalah tawanan-tawanan itu, ya. Ketika pintu terbuka dan rantai-rantai belenggu mereka terlepas, harusnya mereka bisa lari, saudara-saudara. Tetapi nampaknya mereka tetap berada di tempat karena mereka melihat Paulus dan Silas juga tetap berada di tempat. Mereka tidak melarikan diri. Ini agak aneh bagi saya, ya, karena kan mereka tidak saling mengenal. Saya rasa Paulus dan Silas belum pernah menjadi pemimpin mereka, ya. Tetapi saya percaya ini adalah kuasa supranatural dari Tuhan, di mana orang-orang penjara itu menyadari ini terjadi karena nyanyian pujian itu, dan sepertinya sekalipun rantai mereka terlepas, pintu-pintu penjara mereka terbuka, mereka seperti terpaku oleh kuasa yang mereka rasakan, ya, dalam keadaan yang terjadi itu, ya. Nah, saudara-saudara, sehingga malam itu tidak ada seorang pun yang lepas dari penjara. Kita tidak tahu berapa banyak, ya, tapi yang jelas semua orang tidak ada yang keluar dari penjara itu. Nah, saudara-saudara, kepala penjara itu kemudian mendekati Paulus dan Silas dan dikatakan dia tersungkur, ya, yang menunjukkan dia berterima kasih atau bahkan juga ketakutan. Kenapa kok kepala penjara itu ingin membunuh diri? Sebab kita tahu begitulah hukum Romawi, ya. Jikalau ada orang yang ditawan, maka orang yang suruh menjaga itu adalah orang yang bertanggung jawab atas tawanan itu. Kalau tawanan itu terlepas, dia harus mengganti dengan nyawanya. Nah, kita membaca bukan pada bagian yang lalu, ketika Petrus dilepaskan dari penjara oleh malaikat, maka Herodes itu membunuh semua penjaga yang menjaga Petrus. Nah, nanti kita akan membaca juga dalam Kisah Para Rasul berikutnya, saudara, ketika ada karam kapal, kepala pengawal kapal itu bermaksud untuk membunuh semua tawanan. Sebab kalau mereka ada yang lolos, dialah yang akan mati. Nah, itu sebabnya, saudara-saudara, kepala penjara itu bermaksud membunuh diri. Karena kalau ada yang lolos, dia tahu dia tidak akan selamat. Dia begitu kaget dan putus asa.
Dia berpikir, daripada saya dibunuh dan dihukum barangkali keluarganya, lebih baik dia membunuh diri. Barangkali dia berpikir supaya mungkin keluarganya selamat atau something. Tetapi yang jelas dia tidak punya harapan lagi untuk hidup. Nah, Paulus memberikan harapan hidup itu ya. Kami tidak kemana-mana. Jangan celakakan dirimu. Nah, saudara-saudara, itulah yang membuat kepala penjara itu kemudian berlutut di depan Paulus dan Silas. Kemudian dia membawa mereka keluar, dikatakan di dalam firman Tuhan itu ya. Dia membawa mereka keluar dan kemudian membasuh luka-luka mereka. Dan sambil membawa keluar itulah kepala penjara itu berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Saudara, kita tidak tahu apa yang dimaksud selamat oleh kepala penjara itu ya. Mungkin maksudnya selamat itu supaya aku tidak dihukum oleh orang Romawi. Tapi mungkin juga ucapan supaya aku selamat itu supaya aku bisa menerima Tuhan dalam hidupku. Kita tidak tahu persis. Tetapi yang jelas Paulus memakai kesempatan itu untuk memberitakan Injil kepada kepala penjara itu dan kemudian kepada seluruh keluarganya. Ya, kita lalu mengenal ayat yang sangat terkenal di dalam Kisah Rasul 16 ayat 31 itu. Jawab Paulus dan Silas, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, saudara-saudara sekalian, kepala penjara ini kemudian membawa Paulus dan Silas ke rumahnya nampaknya. Dan kemudian Paulus dan Silas memberitakan Injil kepada dia dan kepada keluarganya. Dan dikatakan pada jam itu juga dia dan seluruh keluarganya memberi diri dibaptis. Ya, Paulus dan Silas menyelamatkan seluruh keluarga kepala penjara di Filipi itu. Lalu kemudian setelah mereka dibaptis, dikatakan kepala penjara itu menyuguhkan hidangan ya. Ayat 34, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ia sangat bergembira karena ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Banyak hal yang bisa kita pelajari dari bagian ini, saudara-saudara. Tapi pada PA kali ini saya ingin menyoroti beberapa hal saja yang sederhana, tapi kiranya itu menolong kita untuk bisa mengaplikasikan dengan baik. Yang pertama, saudara-saudara, tentang puji-pujian. Saudara-saudara, dari cerita ini kita menemukan sesuatu yang indah tentang puji-pujian. Ya, puji-pujian yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas ketika mereka di tempat yang paling gelap dalam kesakitan mereka. Mereka tidak mengeluh, mereka tidak berteriak-teriak, tetapi mereka berdoa lalu memuji Allah. Saudara-saudara, puji-pujian itu membuat kita tuh bisa mengatasi kesedihan hati, bisa mengatasi kesakitan. Kenapa? Karena puji-pujian itu bisa mengarahkan kita dari persoalan, pergumulan, masalah kita, lalu membawa kita memperhatikan Tuhan yang lebih besar dari masalah itu, lebih besar dari kesakitan itu. Menarik saudara, waktu mereka mengalami kesakitan karena didera di dalam kegelapan yang paling gelap di tengah penjara, dipasung kakinya, mereka mengangkat tangan, mereka menatap kepada surga, dan mereka mulai memuji Allah. Saudara-saudara, betapa pentingnya puji-pujian itu, ya. Dan perhatikan saudara, waktu mereka memuji, orang-orang penjara itu mendengarkan mereka. Barangkali di antara orang penjara itu yang putus asa juga. Lalu mereka mendengar pujian kepada Tuhan.
mendengar tentang betapa besarnya Tuhan, dan bahwa dialah yang bisa menolong, dialah juru selamat, dialah Tuhan yang mengasihi. Di tempat yang paling gelap dialah terang kehidupan. Barangkali begitu isinya ya. Dan itu membangkitkan iman, saudara-saudara. Ya, bukan cuma membuat kita tuh mengarahkan hati kita pada Tuhan, tetapi itu juga membangkitkan iman kita yang menyanyi dan juga orang-orang yang mendengarkan kita. Sehingga ketika terjadi gempa, seiring dengan puji-pujian yang dinaikkan itu, orang-orang di dalam penjara itu menyadari ada Tuhan yang hadir di tengah puji-pujian umatnya. Saudara-saudara, bukankah banyak kesaksian hari ini ya? Ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan karena mendengarkan puji-pujian. Ya, saya mendengar cerita ada seorang musisi di Indonesia ini ya, yang kenal dengan seorang jemaat di gereja itu yang waktu suatu hari mabuk dia mendengar sebuah nyanyian. Dan nyanyian itu membuat dia diingatkan pada Tuhan. Dan kemudian dia datang ke gereja dan kemudian dia berdoa pada Tuhan. Suatu hari dia kemudian lepas lagi. Dia melakukan hal yang buruk lagi. Tapi sekali lagi di tengah-tengah kemabukan dan keputusasaan, dia mendengar lagi lagu yang sama. Dan dia diingatkan lagi pada Tuhan. Dia menangis, dia bertobat. Dan kemudian orang itu sekarang menjadi seorang yang melayani Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak cerita seperti itu. Saya punya banyak teman yang pertama kali datang ke gereja itu karena mendengar ada puji-pujian yang dia dengar waktu lewat depannya gereja. Ya, dia mendengarkan pujian itu lalu hatinya terharu. Lalu dia mencoba datang masuk dalam gereja dan dia menjadi percaya. Saya mendengar banyak orang itu mendengarkan pujian yang ada dulu di sinetron Kristen gitu ya. Dan orang-orang yang belum percaya itu menyukai lagu itu. Dan lagu itu kemudian berbicara dalam hati mereka dan menuntun mereka pada iman kepada Yesus Kristus. Barangkali saudara pernah dengar cerita yang sama atau mungkin mengalami hal yang sama. Saudara-saudara, itu benar ya. Dalam pergumulan saya pun sungguh lagu itu menjadi bagian dari jawaban yang Tuhan berikan ketika saya bergumul. Lagu itu menuntun saya untuk memandang Allah, membuka mata saya tentang kebaikan Allah, mengajak hati dan pikiran saya untuk bersandar pada Allah. Dan melalui lagu saya ditolong untuk beroleh ketenangan, kedamaian dan tuntunan menghadapi persoalan-persoalan. Nyanyian itu penting ya. Tuhan Yesus juga menyanyi, saudara-saudara ya. Dan marilah kita juga belajar untuk menyanyi. Dan biarlah lagu-lagu rohani itu menguatkan iman kita dan menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkan kita. Ya, pujilah Tuhan. Pemazmur menyanyikan pujian di tengah-tengah kesukaran, dan kita membaca hari ini Paulus dan Silas di tengah kesakitan, di dalam penjara yang paling gelap, mereka memuji Tuhan dan Tuhan bekerja. Melewati puji-pujian itu banyak orang kemudian menjadi percaya pada Tuhan, termasuk kepala penjara di Filipi itu ya. Yang kedua, saudara-saudara, yang mau saya soroti adalah tentang percaya Yesus. Nah, ada ayat yang indah yang sering kita kutip. Percayalah pada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Apakah itu artinya kalau saya percaya pada Yesus, maka otomatis istri saya, anak saya, papa saya, mama saya, semua diselamatkan? Tidak begitu ya. Seperti yang kita baca dalam bagian ini, dikatakan maka Paulus dan Silas kemudian memberitakan Injil kepada mereka. Begitu ya. Dan semua orang dalam keluarga itu menjadi percaya, lalu dibaptis. Saudara-saudara, percaya itulah yang menyelamatkan. Kesempatan untuk mendengarkan Injil itu terjadi karena ada satu orang dalam keluarga itu bertobat. Lalu oleh Injil yang diberitakan itu, anggota keluarga yang lain menjadi percaya. Dan oleh percaya itulah
maka ia beroleh keselamatan. Karena itu saudara-saudara, mari kita mengambil kesempatan ini. Kalau saudara sudah percaya Tuhan, bukalah kesempatan bagi keluargamu yang lain untuk mendengarkan Injil. Ya, saudara bisa membawa mereka ke gereja. Saudara juga boleh mengajak hamba Tuhan atau rekan untuk datang ke rumah memberitakan Injil pada keluarga. Kalau ada yang sakit, atau saudara ada momen khusus ulang tahun, saudara boleh mengadakan syukuran, dan biarlah firman Tuhan diberitakan dan seluruh keluarga boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan percayalah, oleh karena pendengaran akan firman Allah itu, maka iman akan dibangkitkan. Dan oleh iman itu, oleh percaya itu, mereka akan beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari kita belajar untuk membawa iman kita ini supaya menuntun keluarga kita juga kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, saudara-saudara, saya ingin menyorot tentang sukacita. Ya, dikatakan di ayat yang ke-34, lalu ia membawa mereka ke rumahnya, menghidangkan makan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudara, tema sukacita, kebahagiaan itu sangat banyak dalam Injil Lukas. Ya, Ajit Fernando itu mengatakan kata sukacita itu muncul hampir 100 kali di dalam Perjanjian Baru. Dan hampir seperempatnya itu dalam Injil Lukas. Dan kisah para rasul yang ditulis oleh Lukas ini. Ya, ketika Tuhan Yesus lahir, Juru Selamat lahir, dikatakan jangan takut sebab aku memberitakan kepadamu sukacita bagi segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Ya, dan dikatakan ketika keluarga kepala penjara di Filipi itu menerima Tuhan Yesus, mereka bersukacita. Ya, ketika murid-murid itu bertemu dengan Yesus yang bangkit, mereka bersukacita. Saudara-saudara, pertemuan dengan Yesus itu membangkitkan sukacita. Saya berdoa supaya demikian juga dengan kita semua, saudara-saudara. Kiranya Yesus sungguh masuk di dalam hatimu. Kiranya ia menjadi Tuhanmu, dan pertemuan dengan Juru Selamat itu kiranya mendatangkan sukacita dalam hidupmu. Ya, bukan karena berkat-berkatnya, tetapi karena Yesus Kristus Juru Selamat itu masuk di dalam hatimu. Ya, Tuhan kiranya menuntun kita di jalan yang benar. Kiranya iman kita itu membangkitkan puji-pujian. Kiranya puji-pujian itu menjadi berkat bagi kita dan sesama kita. Kiranya ada sukacita yang muncul ketika kita percaya pada Tuhan Yesus. Yang pada gilirannya, sukacita itu akan membawa nyanyian di dalam hidup kita. Bahkan di dalam kegelapan, di dalam kesukaran, dalam penderitaan, pujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar firman-Mu, dan kami diingatkan betapa berkuasanya puji-pujian. Di dalam hidup kami yang penuh kesukaran, kegelapan, bahkan penderitaan, kami diingatkan ketika Paulus dan Silas itu dipenjara di tempat yang paling gelap dalam kesakitan karena deraan dan pukulan. Mereka memuji Tuhan. Dan puji-pujian itu menyelamatkan orang-orang di sekitar mereka, menenangkan hati mereka, dan memuliakan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Barangkali ada banyak pergumulan yang sedang dihadapi oleh teman-teman. Kiranya Engkaulah yang akan menolong jemaat-Mu untuk tetap setia memuji Tuhan. Dan kiranya pujian pada Tuhan itu menuntun kami beroleh ketenangan dan menuntun hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkaulah Juru Selamat yang baik, Gembala kami yang agung, penuntun hidup kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.
Tuhan, kami bersyukur kami boleh percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini, saudara-saudara. Kita nanti bisa bertemu dalam Zoom meeting jam 6 sore untuk mendiskusikan kalau ada saudara-saudara yang mau tanya. Kiranya Tuhan akan berkati kita semua.